Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Adrian Nuralif dengan NIM 20021050501022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang diamanahkan untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah keamanan website dan database. Di sini tugas yang diberikan yaitu membuat proyek dengan menerapkan parameterisasi query, validasi input, escape karakter khusus, pengelolaan sesi, penggunaan hashing pada password, dan penggunaan captcha. Baik, yang pertama itu kita beralih ke parameterisasi query. Sebelumnya saya jelaskan parameterisasi query itu apa. Nah, parameterisasi query itu selalu digunakan saat melakukan query ke database. Nah, jangan pernah membangun query SQL secara langsung dengan menggabungkan string yang diterima dari pengguna. Baik, di sini penerapan parameterisasi query yang diterapkan pada bagian login. Nah, di sini jika kita mengklik tombol login, maka perintah ini akan langsung dijalankan. Nah, di sini untuk memulai parameterisasi query-nya diambil dari table username di table user yang dimana username berada, lalu didapatkan parameter dengan variabel username, kemudian dilakukan eksekusi dan hasil yang didapatkan yaitu ID user, nama user, pass, dan email. Lalu data yang telah didapatkan tadi ini disimpan di memori. Baik, itu saja mengenai parameterisasi query. Selanjutnya validasi input. Nah, validasi input itu diterapkan pada bagian form registrasi. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang dikonfigurasi untuk memvalidasi input, seperti di sini ada 3 fungsi, yaitu validasi username, validasi password, dan validasi email. Nah, pada bagian nama itu tidak diterapkan. Pada bagian nama di sini tidak diterapkan validasi input, bebas saja. Yang pertama itu validasi username. Nah, validasi username ini digunakan variabel regular expression atau valid regex dengan ketentuan dapat digunakan uppercase, dapat menggunakan lowercase, serta dapat menggunakan numerik. Dan apabila regular expression itu telah match dengan yang diinputkan, maka akan muncul pesan username Anda valid, lalu return true. Kemudian jika tidak sesuai dengan yang diinputkan, maka muncul pesan username yang Anda masukkan tidak valid. Selanjutnya fungsi validate password. Nah, di sini di regular expression yang diterapkan di password ini itu pada intinya password itu harus mengandung satu karakter lowercase, satu uppercase, dan harus mengandung satu numerik, dan juga harus mengandung satu karakter spesial. Selanjutnya di fungsi ketiga itu validate email. Nah, di validate email ini dikonfigurasi regular expression dengan ketentuan dapat menggunakan uppercase, lowercase, dapat menggunakan numerik. Lalu di email ini harus menggunakan @. Setelah menggunakan @ ini penulisannya dapat menggunakan lowercase, uppercase, numerik, lalu harus terdapat titik. Namun setelah penggunaan kata titik ini harus terdapat kata lagi, minimal 2 kata. Nah, jika input yang dimasukkan sesuai dengan valid regex, maka akan muncul tulisan email yang dimasukkan itu valid. Selanjutnya apabila value yang diinputkan tidak sesuai dengan regular expression yang ditetapkan, maka akan muncul pesan email tidak valid. Selanjutnya mengenai escape karakter khusus. Escape karakter khusus ini diterapkan juga pada form registrasi ini. Nah, di sini apabila kita mengklik tombol daftar, maka semua konfigurasi ini akan dijalankan. Di sini escape karakter khusus ini diterapkan di bagian nama dan username menggunakan variabel real escape string. Jadi gunanya escape karakter khusus ini apabila pada bagian nama terdapat karakter spesial seperti tanda kutip atas, maka di bagian database nanti akan ditambahkan backslash
Dan hal ini berfungsi untuk mencegah SQL injection seperti parameterisasi query tadi. Hal tersebut juga mencegah SQL injection. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan sesi. Pengelolaan sesi diatur itu pada indeks PHP. Diatur pengelolaan sesi session timeout sebanyak 5 detik, lalu session akan dimulai. Di sini untuk kebutuhan praktikum hanya diterapkan 5 detik saja, tidak perlu sampai berlama-lama. Selanjutnya penggunaan hashing pada password. Nah, penggunaan hashing pada password ini bertujuan untuk apabila password yang telah dimasukkan pada form register ini masuk ke database itu telah dalam kondisi telah dienkripsi. Nah, password ini dienkripsi menggunakan algoritma password default. Nah, pada PHP ini password default ini menggunakan algoritma Blowfish. Kalau tidak salah Blowfish. Nah, selanjutnya penggunaan CAPTCHA. Nah, pada penggunaan CAPTCHA ini, CAPTCHA di sini itu digunakan menggunakan CAPTCHA Google dengan diambil side key-nya dari yang telah diambil dari Google, secret key-nya juga di sini, lalu diterapkan pada bagian login di sini. Di akhir dengan div class dari CAPTCHA diambil dari data side key dengan isinya side key. Kemudian diterapkan juga pada form registrasi, diambil dari data side key dengan isinya side key. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke uji cobanya. Nah, di sini uji coba dilakukan pertama-tama pada form registrasi. Username ini diisikan dengan bebas, tapi di sini kita isikan menggunakan karakter spesial. Nah, username, selanjutnya pengisian username. Nah, di sini username yang kita masukkan itu terdapat karakter spesial, maka akan muncul pesan username yang dimasukkan itu tidak valid. Coba kita masukkan username sesuai dengan regular expression yang telah dibuat. Nah, terdapat pesan username yang dimasukkan itu valid. Nah, di sini terdapat tombol lihat password yang gunanya password dimasukkan itu akan muncul. Kita coba memasukkan password yang menyalahi aturan regular expression di function password tadi. Nah, terdapat pesan password harus mengandung minimal 1 karakter lowercase, 1 karakter uppercase, 1 karakter spesial, dan tidak menggunakan karakter spesial di awal password. Nah, di sini kita memasukkan karakter spesial di awal password. Jadi kita coba hapus. Dan tetap saja muncul pesan sebagai berikut karena tidak terdapat uppercase pada password yang dimasukkan. Nah, ketika kita telah memasukkan input password sesuai dengan regular expression tadi, maka muncul pesan password Anda valid. Kemudian pada bagian email, kita masukkan email tanpa menggunakan tanda @ Nah, muncul pesan email tidak valid. Coba kita masukkan email sesuai dengan regular expression menggunakan tanda @ Nah, di sini terdapat pesan email valid. Di sini telah muncul tombol daftarnya. Coba kita klik daftar. Nah, di sini terdapat pesan error karena CAPTCHA-nya tidak tercentang terlebih dahulu. Coba kita isi ulang datanya. Nah, registrasi telah berhasil. Nah, kita akan diarahkan ke form login. Di sini kita akan mencoba login menggunakan username